Hello viewers, balik lagi sama gue, Rifki Hadian. Dan video kali ini adalah tentang strategi UTBK SBMPTN tahun 2019. Gue buat video ini kenapa? Karena menurut gue strategi untuk bisa lolos di SBMPTN itu sangat penting. Gue pun sering nanya ke teman-teman gue gimana caranya mereka bisa lolos, dan kebanyakan dari mereka gak cuman pintar aja, tapi juga punya strategi. Dan seperti kata-kata yang udah gue sering bilang, kalau orang pintar itu kalah sama orang berstrategi. Sekarang kalau kalian udah pintar dan kalian punya strategi yang cukup, itu akan memaksimalkan kalian untuk bisa lolos di UTBK SBMPTN tahun 2019. Sekarang gue udah bikin beberapa strategi yang harus kalian lakukan sebelum kalian ngelakuin UTBK tahun 2019 ini. Yang pertama adalah kalian harus mengatur waktu sebelum tes. Berapa waktu yang harus kalian sisihkan untuk ngerjain soalnya, berapa waktu yang kalian butuhkan untuk meriksa kembali soalnya, dan berapa waktu yang kalian butuhkan untuk meriksa lagi dan make sure kalau kalian udah isi soal semuanya. Nah, untuk anak-anak Saintek atau anak-anak IPA, gue udah bagi waktunya menjadi 3 tahap, yaitu 15 menit untuk kalian ngerjain semuanya, kayak skimming, baca semua soalnya, 5 menit untuk meriksa kembali soal-soal yang belum kalian isi, dan 2,5 menit untuk kalian ngasih jawaban di semua soal. Sedangkan untuk IPS-nya atau sosum, gue udah bagi jadi 10 menit untuk kalian baca semua soalnya dan isi yang kalian bisa, 5 menit untuk baca kembali soal yang menurut kalian kurang bisa, 3 menit untuk isi semua soalnya. Gue akan sangat menyarankan untuk isi semua soalnya karena di SBMPTN tahun 2019 ini gak ada yang namanya sistem minus. Jadi sayang banget kalau kalian gak isi soalnya. Nah, terus kalau udah tahu pembagian soalnya, gimana nih Kak caranya untuk bisa mengimplementasikan atau menerapkan strategi-strategi yang udah dibuat? Oke, pertama, baik Saintek atau IPA yang 15 menit atau 10 menit itu, kalian kerjain soal yang menurut kalian mudah terlebih dahulu. Tapi, usahain kalian udah baca semua soalnya gitu. Nah, di waktu yang pertama ini, kalian juga waktu ngerjain soalnya nih, silang jawaban yang mungkin kalian ngerasa itu bukan jawabannya. Kayak misalnya, di tahap waktu yang pertama, wah soal nomor 1 bisa, soal nomor 2 bisa. Pas kalian ngerjain soal nomor 3, kalian ngerasa, wah susah nih. Tapi kalian udah punya, tapi dari perhitungan kalian atau dari pemikiran kalian tahu nih pilihan jawaban yang mungkin itu bukan jawabannya. Nah, kalian silang pilihan itu dan lanjutin ke soal yang berikutnya. Jangan pernah terpaku sama satu soal. Mungkin ada orang-orang kayak gue yang sangat penasaran gitu dengan hitung-hitungan. Itu jangan. Kenapa? Soalnya semakin kalian penasaran dan cuma terfokus pada satu soal itu aja, semakin kalian melewatkan kesempatan untuk ngerjain soal-soal yang lain. Kalau kalian ngelewatin ngerjain soal yang lain, ya kemungkinan besar skor kalian akan lebih rendah dibandingkan mereka yang mengerjakan soal mudah terlebih dahulu. Jadi ilangin rasa-rasa penasaran, fokus aja sama soal yang kalian bisa kerjakan, dan berusaha semaksimal mungkin. Nah, udah nih, di tahap pertama kalian bisa ngerjain semua soal, sama di soal yang kalian gak bisa, kalian udah punya pilihan-pilihan jawaban yang itu emang gak mungkin jawabannya gitu. Nah, di tahap waktu yang kedua, 5 menit untuk Saintek dan 5 menit untuk sosum, kalian balik lagi ke soal-soal yang kalian gak bisa kerjakan itu, dan kalian coba kerjain lagi nih. Kalau ketemu jawabannya, ya alhamdulillah. Kalau nggak ketemu jawabannya, kalian pilih lagi opsi jawaban yang itu nggak mungkin jawabannya gitu. Dari semua soal yang nggak bisa, kalian udah kerjain lagi dan kalian udah milih pilihan-pilihan jawaban yang nggak mungkin jawabannya selama 5 menit itu. Akhirnya di tahap yang ketiga, untuk Saintek 2,5 menit dan untuk sosum 3 menit, itu kalian mulai isi semua jawabannya. Dari pilihan-pilihan jawaban itu, kalian mulai mikir lagi nih, yang mendekati jawaban kalian tuh yang mana sih setelah kalian cari. Atau kalau kalian mau ngasal, ada cara ngasal yang bener. Gak kayak, oh ini aja deh, buletin ini aja deh, atau silang ini aja deh. Gak kayak gitu. Nah, cara ngasal yang bener tuh kayak gimana sih? Oke, kalau emang kalian susah sama hitung-hitungan, kan kalian udah punya tuh pilihan-pilihan jawaban yang kemungkinan jawabannya. Gua dulu waktu SBMPTN, cara ngasal gua adalah masukin jawaban yang ada, pilihan jawaban yang ada ke rumus hitung-hitungan itu,
dan kalian dapat jawabannya dari pilihan jawaban itu sendiri. Jadi intinya kalian masukin jawaban untuk dapat jawaban gitu. Oke? Itu bisa kalian gunain kalau itu soal hitung-hitungan. Kalau soal pertanyaan, terus emang kalian udah ngeblank, isi menurut yang kalian anggap benar gitu. Tadi kan kalian udah menyingkirkan atau mengeliminasi jawaban-jawaban yang kemungkinan salah gitu di tahap waktu pertama dan tahap waktu kedua. Nah, di waktu yang terakhir ini kalian tinggal milih jawaban dari yang udah kalian eliminasi tadi. Jadi ya kalian gak usah mikir banyak lagi gitu. Paling kayak cuman tinggal 2 jawaban aja atau 3 jawaban aja. Soalnya jawaban yang lain udah kalian eliminasi di waktu-waktu yang sebelumnya. Nah, itu menurut gue akan lebih efektif dan jawabannya akan lebih akurat gitu dibandingkan kalian tadinya belum mengeliminasi jawaban-jawaban yang menurut kalian kurang benar dan kalian baru gunain 3 menit atau 2,5 menit sisa waktu kalian untuk ngelakuin hal itu. Terus yang untuk tes potensi skolastik atau TPS yang soal bacaan gimana kak? Nah, untuk strategi soal bacaan gue sangat amat menyarankan kalian baca soalnya dulu gitu. Jangan baca teksnya baru jawab. Gue dari dulu waktu SBM setiap mau jawab soal bacaan pasti gue cari soalnya dulu. Dia ngomongin apa, baru nanti waktu gue baca teksnya gue bakal nyari tuh. Oh, tadi dia pertanyaannya ngomongin ini nih. Di teksnya baru gue cari dia ngomongin apa ya, itu jawabannya apa ya gitu. Jadi kalian baca dulu soalnya semuanya. Kan untuk bahasa Indonesia paling cuma 12 soal dan bahasa Inggris cuma 8 soal ya. Nah, di satu teks tuh ada 4 soal. Jadi 4 soalnya itu kalian baca dulu, baru kalian ke teksnya untuk cari jawabannya. Itu peluang kalian akan lebih benar dan akurat sih dibandingkan kalian kayak baca teksnya dulu, terus baca soalnya, terus kalian nyari ke teksnya lagi. Mendingan kalian baca soalnya dulu, terus ke teksnya, ke soal lagi. Nah, selanjutnya untuk kecurangan yang mungkin dilakukan oleh peserta SBMPTN tahun 2019. Jujur gue dulu pernah jadi pengawas SBMPTN dan sebelum gue ngawas itu pasti ada briefingnya dulu. Dan dia tuh punya lembar kejadian peserta di hari hanya gitu loh. Jadi kayak misalnya dia nggak bawa ijazah, wajahnya beda sama yang ada di kartu. Terus kayak misalnya dia punya gerak-gerik untuk menyontek. Nah, itu nanti di situ udah ada nomor peserta, tinggal dibulet-buletin aja kalian nomor peserta berapa. Dan itu mungkin bisa nyebabin kalian gak lulus SBMPTN gitu. Jadi usahain juga ngerjainnya ya kayak biasa aja, relax aja, dan tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan. Oke, gue bakal nge-review apa aja yang harus kalian lakukan strateginya. Pertama, atur waktu sebelum SBMPTN dimulai. Untuk Saintek yang tadi 15, 5, 2,5. Untuk Sosum 10, 5, 3. Oke, di setiap tahapannya itu kalian baca semua, kerjain lagi soal-soal yang belum kalian bisa, dan sisa waktu tahap terakhir untuk milih jawaban gitu. Dan jangan lupa eliminasi jawaban-jawaban yang menurut kalian gak benar dari waktu yang pertama. Yang kedua, untuk soal bacaan, baca soalnya dulu, baru baca teksnya. Jangan baca teksnya baru baca soalnya dulu. Oke? Jadi itu aja mungkin saran dari gua. Hope you enjoy it dengan video ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan seputar UTBK dan SBMPTN, kalian bisa tanya di bawah. Atau kalian mau jurusan apa, kalian bisa tanya di bawah. Dan sampai jumpa di video-video gue yang selanjutnya. See you next time guys. Cheers.